Jumpa lagi dalam program Morning Call GPIB. Kali ini bersama saya Pendeta Priscilia Bukit. Dan hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita mau melandasinya dengan kebenaran firman Tuhan. Yang hari ini akan kita baca dari kitab Yoel pasal yang pertama. Yoel pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ke-6. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, sebelum kami memulai segala aktivitas kami hari ini, kami mau melandasinya dengan firman Tuhan. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat mengerti dan Roh Kudus memampukan kami untuk dapat melakukan firman Tuhan ini dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami bersedia untuk mendengarkan. Amin. Yoel pasalnya yang pertama ayat 1 sampai 6 yang menyatakan, firman Tuhan datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah hal ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu? Atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Demikianlah bacaan Alkitab kita hari ini. Terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Yesus kasihi, Nabi Yoel merupakan seorang nabi yang diutus Tuhan ketika bangsa Israel tengah jatuh ke dalam dosa, jatuh di dalam penyembahan berhala. Mereka mengikuti jejak-jejak bangsa asing yang menyembah dewanya masing-masing. Dan apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Tuhan pun menghukum mereka. Tuhan mendisiplinkan mereka. Nah, ini sama seperti orang tua yang menegur anaknya, bahkan menghajar anaknya, supaya anaknya ingat, supaya anaknya bertobat, dan supaya anaknya belajar dari kesalahan yang telah mereka lakukan. Lalu seperti apa hukuman Tuhan bagi bangsa Israel? Kalau kita membaca teks kita hari ini, sebetulnya hukuman Tuhan buat Israel cukup mengerikan ya Bapak Ibu. Kalau kita baca dalam ayat 4, di situ ditulis, apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Jadi Israel saat itu sedang diserang hama yang sangat hebat. Dan hama ini bukan sekedar belalang biasa. Sebab ini dari satu belalang pindah ke belalang yang lainnya. Dan semua hasil tanah mereka dihabiskan oleh belalang pengerip. Dan sisa dari belalang pengerip diambil, dimakan oleh belalang pindahan. Lalu apakah berhenti sampai
2 jenis belalang? Ternyata tidak. Masih berlanjut dengan belalang pelompat, dan masih berlanjut juga dengan belalang pelahap. Jadi apa maksudnya? Maksudnya tidak ada yang tersisa sama sekali. Tidak ada yang tertinggal dari Israel. Dari satu masalah muncul masalah berikutnya, muncul masalah berikutnya, masalah berikutnya, dan muncul masalah sambung menyambung. Sampai tidak ada waktu yang tersisa sama sekali. Tidak ada waktu yang tersisa untuk bernafas. Tidak ada yang tersisa dari umat Israel. Konkretnya seperti apa? Ayat 6 berkata, sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat, yang tidak terbilang banyaknya, giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Nah, bisa dibayangkan Bapak Ibu, artinya Tuhan mengizinkan bangsa asing untuk menyerang mereka. Bangsa yang kekuatannya penuh, bangsa yang kekuatannya luar biasa, dan bangsa Israel pun dikalahkan oleh mereka. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Ayat 7 bacaan kita bilang, telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung, dikelupasnya kulitnya sama sekali, dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Akibatnya apa? Mereka habis-habisan. Mereka tidak ada sisa sama sekali. Luar biasa penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan saat itu. Dan baru dalam keadaan seperti ini, mereka tersadar akan setiap dosa mereka. Mereka ingat pada Tuhan dan barulah mereka bertobat. Kalau Bapak Ibu baca sepanjang pasal 1 ini, dan terakhir ayat 19 bilang, kepadamu ya Tuhan aku berseru, sebab api telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun, dan nyala api telah menghanguskan segala pohon di padang. Di sini akhirnya mereka bertobat. Akhirnya mereka menyadari bahwa mereka telah berpaling dari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan segala belalang memakan habis mereka. Tuhan mengizinkan bangsa yang besar datang menyerang mereka, mengambil semuanya tanpa ada yang tersisa. Lalu sekarang pertanyaannya, apa makna yang bisa kita ambil? Apa yang bisa kita pelajari dari situasi ini? Satu hal yang penting Bapak Ibu buat kita hari ini, jangan sampai Tuhan menghajar dengan teguran yang keras baru kita sadar dan bertobat. Alangkah lebih baik ketika Tuhan memberikan peringatan, lalu kemudian kita memutuskan untuk segera bertobat, kembali kepada Tuhan. Bahkan ada yang lebih baik. Sebelum Tuhan menegur kita dengan keras, waktu Roh Kudus mengingatkan di dalam hati kita dan kita bertobat. Itu yang dikehendaki Tuhan. Jangan menjadi orang bebal seperti bangsa Israel. Jangan mengeraskan hati, jangan tegar tengkuk, keras kepala seperti Israel yang harus dihajar sedemikian rupa baru bertobat, yang harus kehilangan segalanya baru ingat Tuhan. Bukankah kerugiannya sangat-sangat besar? Masa sudah habis semuanya baru kita sadar dan bertobat? Sudah tidak mampu lagi bikin apa-apa baru ingat Tuhan? Bukankah lebih baik sebelum semuanya terlambat kita sadar akan kesalahan kita, lalu kemudian kembali kepada Tuhan sebelum semuanya habis-habisan? Pagi ini
Sebelum memulai segala aktivitas kita, coba dengarkan teguran-teguran Tuhan melalui Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Peringatan-peringatan yang Tuhan berikan melalui hati nurani kita, suara hati nurani yang ada di dalam hati kita, supaya hari ini dapat kita jalani dengan sukacita. Kita jalani dengan damai sejahtera, karena kita tahu bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk teguran-teguran yang Tuhan berikan buat kami melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah firman yang kami dengarkan hari ini boleh menegur hati kami yang keras, sehingga hati kami boleh menjadi lembut dan kembali kepada jalan Tuhan. Bapa, aktivitas kami hari ini, hidup kami hari ini, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan, kekuatan Tuhan menyertai kami, dan kami melakukan setiap tugas tanggung jawab kami dengan takut akan Tuhan, karena kami sadar bahwa hidup kami adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan bersyukur pada Bapa di sorga. Terpujilah Engkau Allah saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, sahabat GPIB, saya Pendeta Ivan Dinamika, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kota Bunyu. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus, di mana kami jemaat GPIB Kota Bunyu boleh menyelesaikan pembangunan pastori yang telah diresmikan oleh Majelis Sinode GPIB. Dalam hal ini Sekretaris Umum Majelis Sinode GPIB, Pendeta Eli Pitoy de Bel, bersama dengan saya selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Kota Bunyu. Dan saat ini kami hendak melaksanakan pembangunan siring. Dan sekarang kami akan melaksanakan pembangunan pembuatan siring yang Bapak Ibu boleh saksikan, di mana kami membangun siring ini untuk mencegah kelongsoran tanah di belakang pastori yang sudah kami bangun. Oleh karena itu kami hendak memohon bantuan Bapak Ibu untuk dapat membantu kami untuk membangun siring yang akan kami kerjakan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Juga untuk pembangunan pengerjaan parit dan pagar pastori,